Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling Islam, yakni Ibu Neng Gustini MPD MAG, dan kepada teman-teman sekalian. Pada mata kuliah hari ini kita akan membahas program BK berbasis religius atau Islam di sekolah madrasah berbagai jenjang. Sebelum kita melanjutkan untuk pembahasan, perkenalkan nama saya Siti Zainab dengan NIM 12120100163. Saya perwakilan dari kelompok 2 dan saya bersama dengan rekan-rekan saya yaitu Syifani Aulia dengan NIM 12120100168 dan Febri Febrianingsi 12120100175 dan Wahyu Hairun Najah dengan NIM 12120100176. Baik, langsung saja untuk pembahasan pertama yaitu yang akan dibahas oleh saya sendiri. Pendahuluan. Layanan konseling Islam merupakan suatu praktek bimbingan yang tidak dapat dipisahkan dari lembaga pendidikan Islam. Layanan bimbingan konseling Islam banyak memberikan kontribusi positif dalam membentuk karakter generasi bangsa yang bukan hanya memiliki kecerdasan kognitif saja, melainkan juga memiliki kecerdasan emosional dan spiritual. Saat ini kita sadar bahwa banyak sekali dari generasi kita yang berkepribadian yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat. Hal ini terjadi sebab kurangnya kecerdasan spiritualnya anak bangsa sehingga wajar kebanyakan dari generasi sekarang krisis akan moralitas. Generasi yang tidak berkarakter dan krisis moralitas, bagaimana mungkin bisa membangun serta menjadikan negara menjadi negara yang bermartabat dan memberikan kesejahteraan bagi warga negara Indonesia. Negara yang sedang berkembang dan maju ini, Indonesia bukan hanya membutuhkan generasi-generasi yang cerdas intelektual saja, tetapi juga cerdas emosional dan spiritual yang akan membentuk generasi-generasi cerdas serta memiliki akhlak mulia. Generasi yang cerdas namun tidak memiliki akhlak yang mulia tidak cukup untuk menciptakan bangsa yang sejahtera dan bermartabat. Sebab akhlak yang tidak baik akan mempengaruhi perilaku seseorang dalam bertindak. Baik buruknya perilaku seseorang tergantung kepada akhlak seseorang tersebut. Untuk itulah pendidikan hadir agar dapat melahirkan generasi-generasi yang cerdas dan bermoral yang menjadi tujuan pendidikan negara Indonesia. Tujuan itu dapat kita lihat yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dan yang B adalah kajian teori. 1. Pengertian konseling Islami. Secara terminologi, konseling Islami adalah pelayanan bantuan konselor kepada konseli untuk menumbuh kembangkan kemampuannya dalam memahami dan menyelesaikan masalah serta mengantisipasi masa depan dengan memilih alternatif tindakan terbaik demi mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat di bawah naungan ridho dan kasih sayang Allah. Membangun kesadarannya untuk menempatkan Allah sebagai konselor yang maha agung dan sekaligus menggiringnya untuk melakukan self-counseling. Dalam literatur bahasa Arab, kata konseling disebut al-irsyad atau al-istisyarah dan kata bimbingan disebut at-taujih. Dengan demikian, guidance and counseling dialih bahasakan menjadi at-taujih wa al-irsyad atau at-taujih wa al-istisyarah. Secara etimologi, kata irsyad berarti al-huda, ad-dalalah dalam bahasa Indonesia berarti petunjuk, sedangkan kata istisyarah berarti meminta nasihat, konsultasi. Kata al-irsyad banyak ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis serta buku-buku yang membahas kajian tentang Islam. Menurut Hamdani, konseling Islami adalah suatu aktivitas memberikan bimbingan pelajaran dan pedoman pada individu yang meminta bimbingan konseli. Dalam hal ini, seorang konseli dapat mengembangkan potensi akal pikirannya, kejiwaannya, keimanan, dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar serta secara mandiri dan berparadigma kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ada asas konseling Islami. Menurut Syekhul Ahjar, asas-asas konseling Islami terbagi kepada 5 aspek, yaitu asas ketauhidan, asas amaliyah, asas akhlak al-karimah, asas profesional atau keahlian, dan asas kerahasiaan. 1. Asas ketauhidan.
Tauhid adalah penegasan Allah yang merupakan syarat utama bagi penjalin hubungan antara hamba dengan penciptanya. Tauhid yang dimaksudkan dengan sebagai penyerahan total segala urusan masalah kepada Allah sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan manusia dengan kehendak Allah yang pada gilirannya akan membuahkan as-sidiq, al-ikhlas, al-ilm, dan al-ma'rifah. Yang kedua, asas a'maliyah. Dalam proses konseling Islami, konselor dituntut untuk bersifat realistis dengan pengertian sebelum memberikan bantuan terlebih dahulu ia harus mencerminkan sosok figur yang memiliki keterpaduan ilmu dan amal. Yang ketiga, asas akhlak al-karimah. Asas ini sekaligus melingkupi tujuan dan proses konseling Islami. Dari sisi tujuan, konseli diharapkan sampai pada tahap memiliki akhlak mulia, sedangkan dari sisi proses, berlangsungnya hubungan antara konselor dan klien didasarkan atas norma-norma yang berlaku dan dihormati. Yang keempat, asas profesional. Dalam proses konseling Islami, konselor dituntut untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara profesional. Profesional dalam arti sesuai dengan kapasitas, keilmuannya, dan tidak memaksakan sesuatu di luar dari batas kemampuannya. Dan yang kelima adalah asas kerahasiaan. Proses konseling harus menyentuh self jati diri konseling bersangkutan, dan yang paling mengetahui keadaannya adalah dirinya sendiri, sedangkan problema psikisnya kerap kali dipandang sebagai suatu hal yang harus dirahasiakan. Lahmuddin Lubis memfokuskan asas dalam konseling Islami kepada 4 aspek, yaitu yang pertama ada asas amal soleh, yang kedua asas sosial, yang ketiga asas kasih sayang, dan yang keempat asas saling menghargai dan menghormati. Pembahasan ketiga yaitu fungsi konseling Islami. Lahmuddin Lubis menjelaskan paling tidak terdapat 4 fungsi utama konseling Islami, yaitu 1. Sebagai preventif atau pencegahan, yaitu membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. Yang kedua itu konseling, berfungsi sebagai kuratif dan korektif, yaitu membantu individu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya. Yang ketiga itu sebagai preservatif, yaitu membantu individu untuk menjaga agar situasi dan kondisi yang pada awalnya tidak baik-baik ada masalah menjadi baik, terpecahkan atau teratasi. Yang keempat itu sebagai development atau pengembangan, yaitu membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik menjadi lebih baik. Nah, untuk materi yang keempat itu tujuan konseling Islami. Nah, menurut Hamdani Bahkan Az-Zaki, tujuan konseling Islami adalah sebagai berikut. 1. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, maupun lingkungan sosial dan alam sekitarnya. Yang kedua itu untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak dan damai, mutmainah, bersikap lapang dada, rodiyah, dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayah Tuhannya. Dan ketiga itu untuk menghasilkan kecerdasan rasa emosi pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong-menolong, dan rasa kasih sayang. Dan yang keempat itu untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintahnya, serta ketabahan untuk menerima ujiannya. Yang kelima itu untuk menghasilkan potensi ilahiyah sehingga enggan untuk potensi itu individu dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik, mengulangi berbagai persoalan hidup dan dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan bagi lingkungan pada berbagai aspek kehidupan. Dan untuk pembahasan selanjutnya yaitu pendekatan dalam konseling Islami. Menurut Lahmuddin Lubis, pendekatan dalam bimbingan dan konseling Islam adalah 1. Melalui nasihat, kedua melalui hikmah hikmah, yang ketiga melalui mau'izatul hasanah, yang ketiga melalui mujadalah, yang kelima melalui peringatan. Pembahasan selanjutnya itu teknik konseling Islami. Mengenai teknik dalam bimbingan konseling Islam, Penius mengutip dari buku Saiful Akhyar. Penulis melihat ada beberapa teknik yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama latihan spiritual, yang kedua itu menjalin kasih sayang, yang ketiga itu cerminan al-qudwah hal hasanah. Untuk pembahasan ketujuh yaitu karakteristik konselor dalam konseling Islami. Banyak para ahli yang merumuskan tentang kepribadian yang sepatutnya ada pada seseorang konselor muslim. Beberapa di antaranya juga menunjukkan
pada kepribadian dan sifat yang melekat pada Rasul. Zulhami merangkum seluruh kepribadian konselor muslim yang dirincikannya dalam 3 aspek, yaitu aspek spiritual. Aspek ini meliputi beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu aspek moral. Aspek ini meliputi sifat kenabian, yaitu sidik, amanah, tablik, adil, sabar dan tenang, ikhlas, ramah tamah, toleransi, rendah hati, tawadu. Yang ketiga itu aspek profesional. Aspek ini berkenaan dengan pentingnya konselor untuk memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dan wawasan yang luas tentang manusia dengan berbagai ekstensi dan problematikanya. C. Metode penelitian. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan library research method atau metode penelitian pustaka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mendeskripsikan semua data yang ditemukan melalui pendekatan kepustakaan. Pendekatan kepustakaan ini digunakan untuk menghimpun berbagai literatur dan dokumen-dokumen terdahulu terkait objek penelitian. Penelitian ini tidak menetapkan suatu lokasi sebagai tempat penelitian karena kajiannya cenderung pada naskah teks. Pada tahap ini dilakukan kegiatan yang berupa mengolah data diperoleh dari dokumen, kemudian akan disusun ke dalam sebuah penelitian. Hasil analisis tersebut dituangkan dalam bentuk laporan penelitian secara deskriptif. Untuk materi selanjutnya itu hasil pembahasan, yaitu review jurnal. Jurnal pertama itu yang peranan bimbingan dan konseling Islam di sekolah. Yang kedua itu usaha bimbingan konseling Islam di dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. Yang ketiga itu Islamic Counseling and Guidance Programs to develop awareness and social responsibility of student in junior high school. Baik, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu hasil review dari jurnal yang pertama, yaitu judulnya Peranan Bimbingan dan Konseling Islam di Sekolah. Di sini saya mengambil dari sebuah jurnal yang bernama Sebuah Upaya Pembinaan Moral Islam, volume 4 nomor 2 tahun Desember 2013. Penulisnya atas nama Yuliatun, reviewernya Wafi Khairun Najla 12120100176 pada tanggal 29 April 2022. Tujuan penelitiannya supaya guru pembimbing atau konselor dapat mengetahui hakikat penciptaan manusia, dapat mengetahui peranan agama dalam kehidupan sehari-hari, mengamalkan rukun iman, rukun Islam dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Subjek penelitiannya yaitu pelajar dan metode penelitiannya di sini menggunakan library research method atau metode penelitian pustaka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mendeskripsikan semua data yang ditemukan melalui pendekatan kepustakaan. Pendekatan kepustakaan ini digunakan untuk menghimpun berbagai literatur dan dokumen-dokumen yang terdahulu terkait objek penelitian. Penelitian ini tidak menetapkan suatu lokasi sebagai tempat penelitian karena kajiannya cenderung pada naskah teks. Pada tahap ini dilakukan kegiatan yang berupa mengolah data diperoleh dari dokumen, kemudian akan disusun ke dalam sebuah penelitian. Hasil analisis tersebut dituangkan dalam bentuk laporan penelitian secara deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yaitu jadi current issue dalam bimbingan konseling Islam pendidikan itu adalah isu-isu apa saja yang merupakan wilayah garapan bagi para guru BKI di sekolah. Wilayah garapan inilah yang menjadi problem bagi para peserta didik yang dapat menghambat dan mengganggu aktivitasnya dalam proses belajar di sekolah. Problem itu tentunya terkait dengan kondisi kejiwaan atau kondisi mental peserta didik yang dapat mempengaruhi aktivitasnya dalam proses pendidikan. Sementara problem-problem terkait dengan kemampuan penerimaan dan pengeksplorasian intelektual dalam proses transformasi ilmu pengetahuan, nah itu lebih cenderung berada dalam wewenang masing-masing guru mata pelajaran. Namun tidak menutup kemungkinan problem-problem itu akan melibatkan perasaan dan pikiran peserta didik sehingga menghalangi konsentrasinya dalam belajar. Nah, di sini ada beberapa contoh problem kejiwaan yang dihadapi siswa dalam proses pendidikannya di sekolah. Yang pertama, misalnya, problem memilih sekolah. Untuk menentukan sekolah mana yang akan dimasuki biasanya itu kan disesuaikan dengan bakat dan minat anak. Namun, tidak jarang orang tua yang memaksakan anak untuk masuk sekolah yang tidak diminati oleh anaknya. Anak pun menurut saja karena ingin menunjukkan baktinya kepada orang tua. Nah, hal ini itu dapat menyebabkan anak tidak serius dalam proses belajar di sekolahnya. Yang kedua, ada problem dalam pergaulan yang dipengaruhi oleh kondisi perkembangan zaman yang juga diiringi dengan perubahan nilai dan tatanan dalam masyarakat. Yang ketiga,
Ada problem dalam bersikap dan berperilaku yang menghambatnya dalam mengikuti proses belajar di sekolah. Misalnya sering bolos, terus suka mengganggu teman yang sedang belajar. Nah, problem ini juga biasanya dikarenakan karena latar belakang pola pendidikan dari orang tua. Nah, untuk yang selanjutnya, yang pertama ada wilayah relasi bimbingan konseling Islam pendidikan di lembaga sekolah. Jadi untuk melaksanakan program BKI dengan baik, BKI itu tidak dapat berjalan dengan sendirinya, tidak dapat berjalan tanpa keterlibatan sivitas akademika yang ada di lembaga sekolah. Jadi BKI itu memiliki wilayah-wilayah tertentu untuk menjalin relasi dengan pihak-pihak sekolah, bahkan di luar sekolah yang mendukung terlaksanakannya program BKI. Dalam hal ini, hubungan struktural dalam suatu organisasi menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Menurut Dewa Ketut Soekardi, organisasi pelayanan bimbingan konseling itu meliputi unsur-unsur. Yang pertama, kepala sekolah adalah penanggung jawab pelaksanaan teknis bimbingan dan konseling di sekolahnya. Jadi kepala sekolah itu perlu untuk mengetahui dan mengevaluasi semua kegiatan yang terkait dengan bimbingan dan konseling. Yang kedua, koordinator BK atau guru pembimbing adalah pelaksana utama yang mengkoordinasi semua kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Selanjutnya ada transformasi moral BKI pendidikan. Pengertian ini tidak berbeda dengan pengertian tersirat dalam bimbingan konseling Islam pendidikan. Perbedaannya, dalam bimbingan konseling Islam lebih diorientasikan pada pengembangan kehidupan yang berdasarkan nilai-nilai keislaman, yaitu pengembangan menuju kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Bimbingan konseling Islam pendidikan mencakup dua pemahaman, yaitu bimbingan pendidikan Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar kegiatan belajar atau pendidikannya senantiasa selaras dengan tujuan pendidikan Islami, yaitu menjadi insan kamil sebagai sarana mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sedangkan konseling pendidikan Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu mengatasi segala hambatan dalam kegiatan belajar atau pendidikannya dengan menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah yang harus senantiasa mengikuti ketentuan dan petunjuk Allah agar menjadi insan kamil sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dari beberapa asas di atas dapat dikembangkan dan dirumuskan bahwa seorang konselor Islami itu harus memiliki akhlak sebagai berikut. Yang pertama, berkomunikasi secara baik. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, tawadu. Yang keempat, toleransi. Yang kelima, demokratis dan terbuka. Yang keenam, jujur. Yang ketujuh, dapat dipercaya. Dan yang terakhir yaitu adil. Untuk jurnal selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Feby Febrianingsih. Adapun hasil pembahasan dari hasil penelitian usaha bimbingan konseling Islami dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta yang menggunakan metode penelitian, metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Berdasarkan dari hasil data wawancara kepada guru bimbingan konseling dalam hal tujuan bimbingan konseling, SMP Muhammadiyah 4 Surakarta memiliki dua tujuan. Tujuannya yang pertama yaitu tujuan secara umum, yang kedua yaitu tujuan secara khusus. Tujuan secara umum ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, membantu mengetahui dan memahami diri sendiri sesuai kemampuan yang ada. Yang kedua, membantu mengembangkan minat belajar siswa, membantu mengembangkan potensi pada diri siswa, memberi nasihat untuk menjadikan siswa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu membantu untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Sedangkan tujuan khususnya yaitu membantu menghadapi masalah yang mengakibatkan perilaku menyimpang dalam kaitannya dengan norma-norma agama dan aturan yang ada di sekolah, terutama dalam masalah yang dapat mengganggu motivasi belajar siswa. Yang kedua yaitu menanamkan ajaran agama kepada siswa agar dapat memahami, mengerti, dan benar-benar mengamalkan ajaran agama Islam. Tujuan yang diadakan bimbingan konseling di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta ini lebih ditekankan pada bimbingan konseling Islami, sehingga dalam rangka pembinaan mental dan akhlak siswa ditekankan juga pada kedisiplinan mematuhi tata tertib sekolah, patuh dan taat kepada peraturan yang berlaku di SMP,
Muhammadiyah 4 sehingga tidak akan mengganggu dalam belajar. Adapun metode yang diterapkan ini ada 3, yaitu metode kelompok, metode wawancara, dan juga metode konferensi. Bimbingan konseling dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dapat dilakukan oleh kepala sekolah, guru pelajar, wali kelas, guru BK, dan serta segenap karyawan di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. Berdasarkan kasus-kasus yang ada, secara umum yang dilakukan antara lain yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, yang kedua yaitu melakukan konseling, dan dalam melakukan konseling ini dibagi menjadi 3 bagian pengelompokan, yaitu yang pertama itu masalah ringan seperti kurang memperhatikan guru pada saat menjelaskan pelajaran, keluar tanpa izin, membawa contekan ketika ujian. Kedua yaitu masalah sedang seperti apabila terdapat siswa yang memiliki kemampuan belajar yang rendah, maka guru pelajar memberikan tambahan jam kepada siswa yang memiliki kekurangan tersebut. Yang ketiga yaitu masalah berat. Masalah ini berupa perilaku atau perbuatan siswa yang melanggar peraturan yang berlaku di sekolah, seperti keluar sekolah pada saat jam sekolah tanpa izin, mencuri, membawa HP, berkelahi dengan teman, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu memberikan intensif atau reward kepada siswa yang berhasil, seperti pemberian beasiswa kepada siswa yang memiliki prestasi tinggi. Yang keempat yaitu strategi layanan dalam penyelesaian masalah sekolah. Baik, untuk review jurnal selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Syifani Aulia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syifani Aulia Hasanuddin dengan NIM 12120100168 akan mengaparkan hasil dari review jurnal yang berjudul Islamic Counseling and Guidance Programs to Develop Awareness and Social Responsibility of Students in Junior High School. Journal proceeding of the first International Conference on Science, Health, Economic, Education and Technology ICOSID 2019, volume 27, tahun rilis 2019, penulis Meti Kusmiati dan Niam Rahmatullah, reviewer Syifani Aulia Hasanuddin, tanggal 1 Mei 2022. Berhubung jurnalnya menggunakan bahasa Inggris, jadi saya akan mengatakan hasil dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui betapa pentingnya konseling pada usia dini untuk membina kesadaran dan tanggung jawab sosial anak sejak dini agar menjadi makhluk sosial dan hidup dalam lingkungan yang harmonis. Subjek dari penelitian ini adalah siswa SMP, sekolah menengah pertama. Selanjutnya, metode penelitian dalam jurnal ini menitik beratkan pada koridor penelitian kepustakaan atau library research, yaitu penelitian yang sumber datanya meliputi bahan-bahan yang telah diterbitkan, baik berupa buku, majalah, maupun dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Arab, yang dianggap representatif dan memiliki relevansi serta hubungannya dengan objek yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatannya menggunakan grounded theory, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh suatu teori yang berkorelasi dengan keadaan tertentu. Ada 3 jenis sumber data yang digunakan untuk penelitian ini. Yang pertama, sumber data primer, sekunder, dan sumber data tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumenter tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik karena data yang diperoleh dari kepustakaan bersifat kualitatif berupa pernyataan verbal dan bukan data angka. Selanjutnya, hasil penelitian. Yang pertama ada identitas sosial, tentang siapa dirinya termasuk atribut pribadi dan atribut yang dimiliki bersama dengan orang lain, seperti jenis kelamin atau ras, dan sebagainya. Yang kedua, perilaku sosial atau prososial sebagai tindakan heroik dengan maksud untuk membantu orang lain. Yang ketiga, layanan konseling sosial di lingkungan sekolah.
itu dimaksudkan untuk membantu siswa memahami dirinya dan hubungannya dengan etika sosial dan lingkungan sosial yang dilandasi moral dan tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir yaitu fungsi bimbingan sosial, bimbingan konseling, yaitu penyuluhan dan bimbingan harus terus-menerus memfasilitasi individu agar menjadi agen perubahan bagi individu itu sendiri dan lingkungannya. Selanjutnya, kelebihan dari penelitian ini adalah penggunaan teori yang bagus dan referensi yang jelas sehingga mudah dipahami secara runtut. Penulisan jurnal menggunakan referensi yang cukup banyak dan detail. Lalu alat ukur tidak tercantum dalam subbab dalam jurnalnya. Tidak ada data objek rinci dalam jurnal penelitian kasus tersebut dan membutuhkan waktu lebih lama daripada jenis penelitian lainnya. Kesimpulan, bimbingan dan konseling Islam pendidikan yang diselenggarakan di sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pembinaan moral siswa yang berdasarkan nilai-nilai Islam, mencakup nilai iman, Islam, dan ihsan. Pemberian BKI di sekolah sebenarnya merupakan lanjutan atau memperkuat pemberian bimbingan yang sudah ditanamkan orang tua atau keluarga. Tidak dapat dipungkiri bahwa problem siswa di sekolah juga terkadang merupakan salah satu akibat dari problem yang sebenarnya sudah dialaminya di tengah keluarganya karena ketidakmampuan siswa, orang tua, atau keluarga. Maka problem itu akhirnya berpengaruh dan berlanjut pada problem di sekolah. Disinilah tugas seorang guru BKI di sekolah untuk memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa sehingga siswa dapat merubah sikap dan perilakunya ke arah yang lebih baik dan tidak terganggu proses belajarnya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi untuk kali ini dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.